Halo pecinta catur, lagi-lagi pada updatean Grand Chess Tour Superbet Croatia. Kita akan mengulas permainan yang sangat menarik pertemuan Fabiano Caruana menghadapi Vidit Santos Gurati. Dan tanpa berlama-lama langsung kita simak Fabiano Caruana mengawali permainan dengan langkah kuda ke F3, pembukaan reti di mana pembukaan ini ke depan cukup mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Pion ke D5 direspon oleh hitam, G3 mempersiapkan fianchetto sehingga Kings Indian Attack, dan pion ke C5 variasi Sicilia. Gajah ke G2, kuda ke F6, rokade, dan pion ke G6 mempersiapkan juga fianchetto, lalu rokade ke depan rencana dari Vidit. Pion ke D3 dilanjutkan oleh Fabiano Caruana, gajah ke G7 fokus rencana, gajah ke E3 menekan juga pion, tentunya D4 kembali mengancam gajah, gajah ke F4, lalu rokade dimainkan oleh hitam. C3 saat ini menawarkan juga apabila diterima kuda akan menerima sekaligus aktif ke depan. Kuda ke C6 menjaga pion, kuda ke E5 langsung menawarkan kuda. Di sini kuda ke sentral juga membuka gajah sehingga 2 kali menekan kuda. Kuda memukul kuda, pion menerima, dan saat ini juga gajah diancam apabila pertukaran ke depan pion akan bertumpuk sehingga gajah mundur ke D2. Menteri ke B6 saat ini menekan juga pion B2, maka Menteri ke C1 mensupport juga ke depan memantau diagonal, memainkan gajah ke H6, simplifikasi menawarkan gajah. Benteng ke B8 saat ini menekan juga pion. Sebelum menyelamatkan pion teman-teman, maka diusir juga kuda. Kuda mundur, barulah pion ke B3, mempersolid pion satu sama lain. Pion ke A5 langsung juga mendobrak ke depan. Gajah ke H6 fokus rencana. Kuda ke E6 mensupport juga gajah. Gajah mukul gajah, tidak kuda menerima melainkan raja. Dan kuda ke D2 saat ini manuver ke depan ke sentral. Gajah ke D7 dan melihat bahwa gajah aktif ke D7, maka kuda tidak lagi ke petak E4 tetapi ke F3, manuver ke depan ke E5 untuk mengancam gajah. Menteri ke C7 berlanjut mensupport gajah ke depan, juga tentunya mencegah kuda ke sentral. Pion ke E3 saat ini menawarkan pion. A4 fokus rencana merusak struktur pion. Pertukaran terjadi, idenya benteng ke B4 mengancam pion. Benteng ke E1 dan benteng menerima pion A4. Pion menerima pion, di sini kita lihat apabila kuda menerima, maka pion E7 akan tumbang sehingga pion menerima, mensupport juga ke depan mempersolid pion. Langkah inisiatif dari sayap raja penyerangan, pion ke H4 dilanjutkan Fabiano Caruana. Menteri ke D6 dilanjutkan Vidit mensupport pion sentral, benteng ke E4 mengancam juga pion, benteng ke A8 saat ini mengancam pion A2, H5 fokus rencana, maka benteng menerima pion, pertukaran terjadi, pertukaran juga pion membuka file H teman-teman, dan menteri ke E1 di mana selain menekan kuda, disupport juga ke depan teman-teman. Di sini raja ke F8 mensupport, karena apa? Apabila kuda berpindah, cukup takut juga dari hitam bahwa ke depan putih menerima pion. Walaupun sejatinya di dalam pose seperti ini, bahwa kuda ke C5 adalah opsi terbaik yang bisa dimainkan Vidit, terlihat mengorbankan pion teman-teman apabila diterima skak raja ke G8 saat ini, maka pion counter attack akan terancam pion D3. Kuda ke G5 misalkan menekan juga pion ke depan, langkah pamungkas yang dimainkan, benteng bisa menerima pion teman-teman. Apabila diterima raja tentunya memukul pion skak waktu yang sama mengancam menteri. Apabila saat ini benteng tentunya menerima gajah juga mengancam menteri, maka benteng memukul gajah tempo skak pertukaran menteri memukul benteng, dan ini pun tentunya komplit sebanding menteri ke E2 mensupport pion D3. Namun kita kembali teman-teman, kita melihat bedanya di sini. Raja ke F8 cukup natural dimainkan oleh Vidit, maka gajah ke H3 saat ini menekan kuda. Kuda ke G7, maka benteng menerima pion mengancam menteri. Menteri ke A3 juga ke depan mensupport benteng di A1 mengancam menteri. Di sini juga dikorbankan menteri dengan benteng memukul gajah teman-teman. Walaupun sebelumnya di dalam posisi menyelamatkan menteri terlebih dahulu ke petak E3 adalah sebuah opsi, misalkan dilakukan skak, raja ke H2, menteri ke C1 ancaman skakmat ke depan, maka ditukarkan saja menteri dan gajah akan tumbang, unggul satu perwira dimiliki oleh Fabiano Caruana. Akan tetapi di dalam pos seperti ini, ketika dimainkan benteng langsung menerima gajah, memberikan akses bahwa benteng ke A1, maka benteng melakukan skak,
kuda ke E8 saat ini menutup, gajah ke D7 menekan kuda, maka benteng memukul Menteri Skak, kuda menerima di sila posisi kritikal teman-teman. Apa yang wajib dimainkan oleh hitam di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat jika Anda menemukan Menteri ke D6 dan ini pilihan terbaik. Akan tetapi Vidit memainkan Menteri ke A7 teman-teman, juga menaikkan gajah ke depan. Ini langkah blunder. Sebelumnya seperti ini, mengapa ini langkah terbaik mensupport pion ke depan? Semisal benteng menerima kuda Skak, karena ini juga ke depan yang dimainkan. Raja berpindah, benteng ke-8 mensupport gajah, maka Menteri ke C7 menekan benteng, benteng berpindah. Raja ke G7 terlebih dahulu mensupport pion mengancam benteng, benteng berpindah saat ini, maka simpel berlanjut, Menteri menerima gajah dan ini pun masih komplit sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dimainkan Menteri ke A7, maka gajah menerima pion terlebih dahulu, Menteri ke C7, maka benteng memukul kuda tempo Skak, Raja ke G7 saat ini, dan berlanjut gajah ke B5 menyelamatkan diri. H5 dimainkan counter attack, kuda ke F3 ikut membantu permainan, Menteri ke D6 mengancam pion, simpel saja D4, Menteri ke F6 mengancam kuda, simpel saja Raja ke G2 mensupport, G5 ke depan mendorong, C5 saat ini membuka juga gajah ke depan, pion juga promosi, H4 untuk menekan ke depan, dikuasai diagonal dengan gajah ke D7 saat ini, pion ke E6, maka diterima saja pion teman-teman, G4 saat ini. Terlebih dahulu Fabiano Caruana mengeksekusi dengan benteng ke G8 Skak, Raja ke H6, barulah gajah menerima pion, pertukaran pion terjadi, Menteri ke F7 menekan benteng, tetapi simpel teman-teman. Benteng ke G5 dimainkan, kita lihat di sini bahwa bersaing ke depan keunggulan 3 pion, kuda, gajah, dan benteng bersaing dengan Menteri. Setelah langkah juga menyelamatkan benteng ke G5 langkah ke-47, di sini juga Vidit Santos Gurati menyerah. Karena apa? Ini adalah cara simpel apabila dilanjutkan, misalkan dilakukan Skak Menteri ke C7, Raja ke H3 teman-teman. Tidak ada lagi tempo Skak. Misalkan juga saat ini diancam benteng ke depan supaya kuda tidak bisa berpindah, maka C6. Menteri menghentikan D5, Menteri ke E7, maka benteng bisa melakukan Skak teman-teman. Raja berpindah, kuda dapat ke G5 untuk ke depan melakukan benteng Skak di H7. Raja ke G6, maka kombinasi D6 mengorbankan pion, dengan ide diterima maka benteng melakukan Skak, mengorbankan benteng sehingga kuda ke F7 Skak. Di langkah berikutnya bahwa Menteri akan tumbang dan pion akan bebas promosi. Jelas, putih sangat mudah ke depan memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana duel yang terjadi teman-teman. Dan kita lihat standing saat ini bahwa Fabiano Caruana memimpin permainan. Diikuti Wesley So, Levon Aronian, Ali Reza Firauja, Ian Napomniachtchi, Maxim Vagelagraf, Kukes Domaraju, Anis Giri, Vidit Santos Gurati, dan Ivan Sari. Dan ada pun tingkat akurasi dari ulasan permainan, Fabiano Caruana 85,4% dan Vidit Santos Gurati 79,8%. Dan saat ini teman-teman kita memasuki ke asah otak teka-teki catur. Kita lihat bahwa kuda terancam saat ini, tetapi pion sedang dipin tidak bisa diterima karena benteng akan tumbang. Dan putih pun memainkan dengan benteng saat ini, menerima pion B7 tidak menghiraukan ancaman ini. Maka coba teman-teman hitam melangkah dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kita juga akan membahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.